فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Telah kita selesaikan kemarin pembahasan tentang istitsna dan i'rab isim yang jatuh setelah illa. Nah, ada berapa hukum secara ringkas hendaknya Rifki di surah tutup kitabnya. Ada 3. Yang pertama, wajib dinasabkan kapan? Apabila kalam itu tam musbat. Dikatakan tam itu bagaimana? Suatu kalam dalam pembahasan istitsna dikatakan tam. Indah akbar. Ditambah atau disebutkan? Disebutkan apabila telah disebutkan mustatsna minhunya. Nah, kemudian musbat, apa makna musbat? Tidak ada penafian. Juga dinamakan dengan dalam jurumiyah istilahnya apa? Mujab. Kemudian perincian yang kedua di surah Indah kedua boleh masuk sebagai mustasna atau yang kedua boleh dinasab sebagai mustatsna atau di'rab sebagai badal. Nah, kapan itu? Nah, apabila kalamnya tam dan didahului dengan nafi. Yang ketiga, ukasyah. Tetap kitabnya. Di'rab sesuai dengan kondisi amilnya. Kapan itu? Apabila kalamnya naqis. Itu aja. Apabila kalamnya naqis. Kemudian dia manfi. Baik. Kalam disebut naqis dalam masalah ini. Apa maksudnya? Indah Bakhtiyar. Ini kitabak. Kitabnya ditutup. Kalam dikatakan manfi dalam pembahasan ini. Maksudnya apa? Apa? Naqis ya. Pertanyaannya. Kalam dikatakan naqis kalau tidak disebutkan mustatsna minhunya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Nah, tamarin kelewatan, sudah dikerjakan? Dikerjakan untuk besok. Sekarang kita masuk pada hukmul mustatsna bi ghairi wa siwa. Qala al-musannif wal mustatsna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawa'in majrurun la ghair. Atau masih ada yang tersisa? Fawaid. Nah, kita baca fawaid wa tanbihat. I'rabu ma ba'da illa fi qawlika ma qama al-qawmu illa Zaidan aw Zaidun birraf'i 'ala al-badaliyyah huwa ar-rajih wa huwa badalu ba'din min kull. Pengiraban apa-apa yang jatuh setelah illa pada perkataanmu ma qamal qaumu illa Zaidan aw Zaidun. Kenapa diberi au? Karena boleh memilih. Boleh memilih. Nah, kita katakan illa Zaidan atau illa Zaidun. Kenapa ini? Kok boleh memilih? Kenapa kok boleh memilih? Hendak Ja'far. Karena kalamnya taman manfi. Nah, boleh memilih antara
nasab sebagai mustatna atau na'am badal. Bi raf'i 'alal badaliyah na'am huwa rajih. Na'am. Dan pilihan untuk rafa sebagai badal ikhwanillah itulah yang rajih, yang lebih kuat. Na'am. Jadi ketika ingin mengatakan dengan na'am ungkapan yang kuat dari sisi balaghah juga dari sisi kalam Arab, na'am, maka kita katakan maqamal qaumu illa Zaidun. Ini pilihan yang lebih kuat. Na'am, sebagai badal. Dan badal ini jenis badal ba'd min kul. Berarti i'rabnya Zaidun badal ba'd min kul. Ini badal dari apa? Arin. Hah? Badal dari qaum. Baik. Kemudian yang kedua, likai yashula 'alaika i'rabul ismil waqi'i ba'da illa fi nahwi maqama illa Zaidun. Baik. Juridal jumlatu minan nafi wa adatil istitsna. Ini na'am tips. Na'am, agar apa mudah bagimu dalam mengi'rab isim yang jatuh setelah illa pada semisal contoh maqama illa Zaidun, yaitu pada kalam yang apa? Yang nakis dan manfi. Nah, maka juridal jumlah minan nafi wa adatil istitsna. Hendaknya apa? Lucuti jumlah tersebut dari apa? Dari nafi dan adatil istitsna. Maksudnya apa? Nafi dan adatul istitsna ini dihilangkan. Fayasirul kalamu qama Zaidun. Wa yusamma hadzal naw' min al-istitsna mufarraghan. Dan dinamakan jenis ini dengan istitsna apa? Mufarragh. Li'anna ma qabla illa qad tafarragha lil 'amali fi ma ba'daha. Dikarenakan yang sebelum illa itu na'am telah apa? Telah tafarragh untuk beramal pada yang setelahnya. Dalam artian apa? Dia konsentrasi untuk beramal pada kata setelah illa. Perhatikan. Inal qalam. Maqama illa Zaidun. Nah, ma taraka salat al-fajr illa man illa Muhammadun. Baik. Perhatikan contoh maqama illa Zaidun. Jadi caranya untuk mengetahui i'rab ini sebagai apa? Ya, maka buang ini. Buang ma dan buang illa. Ya. Berarti jadinya cuman apa? Qama Zaidun. Berarti Zaid i'rabnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Nah, istitsna yang seperti ini namanya istitsna mufarragh. Ya, istitsna mufarragh. Kenapa? Karena na'am, yang sebelum illa ini apa? Tembus amalannya kepada yang setelah illa. Kenapa? Ini kok bisa jadi fa'il padahal sudah dihalangi dengan illa. Contoh yang berikutnya. Ma taraka salatal fajri illa Muhammadun. Apa maknanya? Kalimbang? Hah? Ma taraka salatal fajri illa Muhammadun. Apa maknanya? Hah? Apa maknanya? Rifki? Oh, tidaklah Muhammad. Hah? Nah, tidak ada yang meninggalkan salat fajar kecuali Muhammad. Baik. Nah, sekarang Muhammadun ini i'rabnya sebagai apa? Nah, biar mudah buang illa dan buang ma.
Ya. Berarti jadinya apa? Taraka salatal fajri Muhammadun. Berarti Muhammad sebagai fa'il. Nah, sebagai fa'il. Nah, itu caranya. Untuk kondisi yang nasab misalnya. Ma qara'tu illa biar bisa ada kemungkinan ayatan tulisannya sama. Ma qara'tu illa ayah. Ma qara'tu illa ayah. Bagaimana bacanya, ayatun atau ayatan? Indak. Kenapa? Kenapa kok dibaca ayatan? Enggak ayatun. Pakai perasaan saja. Enaknya ayatan. Gitu. Nah, Akbar. Apa bacanya dulu? Makanya diperhatikan, ma qara'tu illa ayatan. Kenapa kok dibaca ayatan? Karena kalau ta'man manfi Kalau dikatakan tam, kalau disebutkan mustathna minhunya, mana mustathna minhu pada ma qara'tu? Kan harus di sini ini, sebelum ila ini harus ada mustathna minhu. Di sini ma qara'tu. Ada enggak mustathna minhunya? Kalau kita katakan ma qara'tul Qur'ana. Baru ma qara'tul Qur'an, baru ini kita katakan apa? Tam manfi. Ya. Sekarang kalau tidak ada Al-Qur'annya, cuma ma qara'tu illa ayatan. Ini namanya jenis yang mana? Naqis. Berarti ayah di i'rab sesuai dengan kedudukan dalam jumlah. Ya. Nah, untuk mengetahui ayatan atau ayatun, tadi caranya bagaimana? Kalau belum lincah, ini dibuang. Ma sama ininya dibuang. Berarti jadinya qara'tu ayatan. Ya. Kalau qara'tu ayatan kan jelas. Qara'tu ayatan berarti ayah sebagai maf'ulun bih. Ayatan sebagai maf'ulun bih dari qara'tu. Paham? Paham, Rifki? Nah. Baik. Nah, sekarang kalau ditambah Al-Qur'an, ma qara'tul Qur'ana illa ayah. Ini bacanya bagaimana, Ahmad? Ma qara'tul Qur'ana illa ayah. Boleh ayatun, boleh ayatan. Nah, alasannya mana yang rajih? Mana yang rajih dari dua pilihan itu? Dua-duanya rajih. Barusan ngantuk berarti. Nah, barusan kan kita lewat apa? Fawaid wa tanbihat. Mana bacanya apa kalau ditambahi Al-Qur'an? Ma qara'tul Qur'ana illa ayah, Ridwan. Bisa ayatan, bisa ayatun. Terus?
Hah? Apanya? Ini nih. Ma qara'tul Qur'ana illa ayah. Bisa ayatan, bisa ayatun. Kenapa? Karena dia Hah? Taman fi. Kalau taman fi, i'rabnya bagaimana? I'rab sebagai mustasna atau sebagai badal. Kalau sebagai mustasna berarti bacanya ma qara'tu illa ayatan. Sekarang kalau sebagai badal dari apa? Ma qara'tul Qur'ana illa ayatun. Quran? Ma qara'tul Qur'ana, masa badal rafa mubdal minhunya nasab. Ma qara'tul Qur'ana, masa illa ayatun. Masa ana dikecualikan? Apa Ja'far? Pilihannya apa? Jaza badal atau nasab? Badal atau nasab. Terus kalau badal bacanya Ayatan. tetap ayatan. Berarti na'am, enggak ada pilihan lain kecuali ayatan. Paham? Karena apa? Pilihannya bukan nasab dan rafa, bukan, tapi boleh nasab, boleh sebagai badal. Nah, untuk menjadi badal ini sesuaikan dengan apa? Kondisi mubdal minhunya. Ya. Dalam contoh ini, ma qara'tul Qur'ana, mubdal minhunya Quran ini nantinya. Ma qara'tul Qur'ana illa ayatan. Karena mubdal minhunya adalah apa? Al-Quran. Dia kondisi sebagai apa kondisinya? Mansub sebagai apa? Quran. Maf'ulun fi, karena yang dibaca. Paham? Berarti ayatan, tetap ayatan nasab. Tapi kita mengi'rab bisa apa? Ayatan mustatsna mansubun. Alamatu nasbihi fathah. Atau kita katakan ayatan badal min Al-Quran wa badalul mansubi mansubun mithlu. Paham? Paham di sini? Ya. Jadi itu pilihan. Nah, kalau suruh merajihkan mana yang rajih, Arif? Suruh memilih dalam mengi'rab ayatan mustatsna mansub atau ayatan badal minal Quran, mana yang rajih? Kedua-duanya boleh. Ya, kalau katakan boleh ya, tapi yang lebih kuat apa yang lebih kuat tadi? Indak Omer sebagai badal, sebagaimana diterangkan Ibnu Hisham dalam Fathun Nada di sini. Ini diingat-ingat ya. Jadi faedah ini bagus ya, berhubungan dengan apa? Dengan tips bagaimana kita mengetahui i'rab isim yang jatuh setelah illa. Diingat-ingat. Karena biasanya memang apa? Memang kalau kita sedang membaca kitab di sini tiba-tiba lupa. Ini apa ini? Kita baca ayatan atau ayatun. Nah, maka mungkinkan di sini ketika membaca kitab sehingga apa? Nantinya akan bisa apa? Bisa kokoh. Baik. Kita lanjutkan. Hukmul mustathna bi ghairin wa siwa. Qala al-musannif wal mustathna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawa'in majrurun la ghair. Mustathna dengan ghair, siwa, suwan dan sawa'in dimajrurkan, tidak ada pilihan lain. Kalau ini mudah ya, pokoknya yang jatuh setelah ghair, setelah siwa, setelah suwa, setelah sawa harus apa? Harus apa? Harus apa? Muhammad Palembang? Harus majrur.
Diperhatikan makanya. Disimak. Asy-syarhu ustumila bima'na illa fid dalalati 'alal istitsna'i alfadun. Digunakan semakna dengan illa dalam menunjukkan pengecualian beberapa lafaz. Minha ghairun wa siwan fi lughatiha. Di antaranya adalah ghair dan siwa dengan apa? Dengan semua lughahnya. Wa huma isman, dan keduanya itu adalah isim. Keduanya isim maksudnya ghairun dan siwan. Maksudnya dengan lughah siwan yaitu bisa siwan, suwan atau sawa. Wa hukmul mustathna bi ghairin wa siwan. Sekarang hukum mustathna dengan ghair dan siwan al-jarru daiman wa yu'rabu mudhafan ilaih. Ya, ini mudah. Karena apa? Dia senantiasa jar dan di-i'rab sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih. Wa hukmu ghairin wa siwan. Nah, ini yang lebih perlu diperhatikan. Karena ada sisi kesulitan padanya yang butuh dipecahkan. Butuh seseorang memahaminya agar tidak sulit lagi. Yaitu sekarang hukmu ghairin wa siwan, karena dia adalah isim, karena dia adalah isim, maka memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, bagaimana sekarang membaca ghairu atau ghaira atau ghairi? Ini yang dibahas. Nah, hukum ghairi dan siwa fil i'rabi ka hukmil ismil waqi'i ba'da illa. Hukum ghairi dan siwa dalam i'rab itu seperti hukum isim yang jatuh setelah illa. Nahu ja'al qaumu ghaira zaidin. Kenapa sekarang? Kenapa kok kita baca ghaira? Ja'al qaumu ghaira zaidin. Indak ya arifi. Ja'al qaumu ghaira zaidin. Kalau zaidin tidak masalah, dia sudah karena mesti majrur sebagai mudhafun ilaih. Sekarang yang jadi masalah adalah ghairnya. Dilihat hukum mustathna yang setelah illa. Nah, mustathna setelah illa itu adalah hukumnya di sini kita terapkan pada ghair. Perhatikan kalamnya, ja'al qaumu. Ini tam atau naqis? Tam. Manfi atau musbat? Musbat. Berarti tam musbat. Ya tidak? Tam musbat. Maka hukum mustathna setelah illa harus nasab. Maka ghair harus nasab. Paham? Ja'al qaumu ghaira zaidin. Paham? Sekarang kalau saya mengatakan ma ja'al qaumu, Maja al-qawmu ghair zaidin. Ghaira atau ghairu, Ahmad? Maja al-qawmu ghair zaidin. Ya, kalau antum bingung ketika baca kitab sudah sukun saja. Ya. Cuman sekarang harus dibunyikan harokatnya. Ghaira atau ghairu? Dua-duanya boleh. Kalau ghaira sebagai apa? Atau alasannya apa? Kalau ghairu alasannya apa? Kalau ghaira karena kalamnya di sini manfiyan taman, sehingga seperti hukum mustathna setelah illa, yaitu boleh nasab sebagai mustathna atau sebagai badal. Baik. Berarti kalau maqamal qaumu bisa ghairu zaidin, bisa ghaira zaidin. Juga sama ikhwani fillah siwa zaidin. Cuman untuk siwa, ini kan dalam pengucapan sama, sehingga ketika kita membaca tidak terlalu masalah, ya tidak. Kalau kita baca maja'al qaumu siwa zaidin, ja'al qaumu siwa zaidin,
Ma darabtu siwa Zaidin. Itu semuanya apa? Siwa, kondisinya tetap ya tidak. Jadi tidak masalah ketika membaca. Enggak kelihatan salahnya walaupun sebenarnya saya tidak tahu tadi kedudukan siwa itu apa. Ya. Kedudukannya apa? Cuman ya siwa tetap siwa. Naam, secara zahirnya walaupun i'rabnya apa? Muqaddarah. Tapi kalau ghair ini repot, ini harus pahami betul. Karena bisa ghairu, bisa ghaira, bisa ghairi. Nah, sekarang perinciannya, karena seperti mustahna bi illa, maka akan mudah. Fayajibu nasbuhuma 'ala al-istithna in kan idza kana al-kalamu ta'aman mutsbata. Maka wajib menasabkan ghair, na'am, 'ala al-istithna. Na'am, dinasabkan sebagai istitsna apabila kalamnya sempurna dan tidak ada penafian. Nahwu qamal qaumu ghaira Zaidin. Perhatikan i'rabnya ghaira. Ghaira ismun mansubun 'alal istitsna wa 'alamatu nasbihi fathah. Itu saja. Naam. Jadi harus mutqin mustatsna bi illa. Wa yajuzul badalu aw nasbu 'alal istitsna, dan boleh badal atau nasab sebagai istitsna idza kana al-kalamu tamman manfiya, persis seperti masalah illa. Nahwu maqamal qaumu ghairu Zaidin. Juga bisa apa? Ghaira Zaidin. Mana yang rajih? Indah ya Ja'far. Ghairu, kenapa? Sebagai badal. Nah, yang rajih di-i'rab sebagai badal. Nah, wa tu'rabani ala hasabil awamil, dan di-i'rab sesuai dengan amilnya idza kana al-kalamu naqisan manfiya. Nahwu maqama ghairu Zaidin. Maqama ghairu Zaidin, ghairu i'rabnya sebagai apa? Fa'il. Kemudian wa ma ra'aitu ghaira Zaidin, sebagai apa di sini? Sebagai maf'ulun bih. Wa ma marartu bi ghairi Zaidin, di sini majrur bi na'am bil ba'. Wa kullu ma qila fi ghairin yuqalu mithluhu fi siwan, fahuma mutamathilani fil ma'na wal i'rab. Dan semua yang dikatakan pada ghair, maka dikatakan yang semisalnya juga pada siwan beserta teman-temannya, suwan dan sawa. Sebab keduanya itu sama, fanifillah, dari sisi makna dan dari sisi i'rab. Nah, perhatikan tanbih, ghair minal alfazil mulazimati lil idhafati lafdan aw taqdiran. Nah, perhatikan ghair termasuk lafaz yang senantiasa melazimi idhafah, baik secara lafaz maupun muqaddar. Nah, fa idkhalu al 'alaiha khata'. Maka memasukkan al na'am pada ghair itu salah, alhamdulillah. Al-ghair. Ya. Al-ghair ini khata'. Bisa dilihat pembahasannya dalam Ghairil Maghdubi 'alaihim di Bahrul Muhit. Ini tanbih penting karena terkadang kita dapati para pembicara mengatakan al-ghair. Al-ghair dengan al. Padahal ghair mulazimah lil idhafah. Baik, tugasnya tamarin alhamdulillah, kemudian membuat kalimat yang pertama tapi dengan ghair, na'am, dan siwa. Tidak ada yang pergi ke kolam renang kecuali orang yang melanggar aturan. Tidak ada yang pergi ke kolam renang kecuali orang yang melanggar aturan. Tidak boleh menyimpan HP kecuali
yang rusak. Nah, kecuali yang rusak. Ketiga, semua makhluk akan hancur kecuali 8 perkara. Semua makhluk akan hancur kecuali 8 perkara. Nah, barakallahu fiikum. Subhanallah.